Tahun 2020 Omnibus Law. Surabaya pertama kalinya chaos, pecah. 16 Oktober tahun 2020, 8 Oktober tahun 2020, ada kawan-kawan kami dari mahasiswa, kawan-kawan kami dari pelajar, serta masyarakat umum yang dipersekusi oleh pihak aparat. Terjadi pemukulan, terjadi penyiksaan di dalam Polda ataupun bahkan Polres. Saya bisa katakan itu karena saya ada di lokasi. Bahkan yang pada waktu itu mahasiswa dianggap sebagai agent of change ataupun bahkan initiator of control, bahkan Ariel Stock, disebutnya mahasiswa yang memulai kekeosan. Padahal agenda itu sudah by setting Hamin 2 hari sebelum demonstrasi tersebut dilakukan. Berlanjut pada tahun 2022, kami dari Aliansi BEM Surabaya mengadakan aksi di bulan puasa. Pada waktu itu lagi gencar-gencarnya sebuah isu yang di mana Presiden Jokowi ingin melakukan sebuah tindakan otoritarianisme terhadap masyarakat dan juga haus akan kekuasaan. Memang tidak ada persekusi secara langsung, hanya memang selama tahun-tahun tersebut ketika saya menjabat menjadi ketua BEM, banyak sekali tindakan-tindakan intimidatif secara tidak langsung, baik itu WhatsApp saya yang ke-logout sendiri ataupun bahkan Instagram saya yang ke-logout sendiri. Memang saya tidak ceritakan seperti kawan-kawan juang kita yang ada di Jakarta seperti Mas Melki ataupun bahkan Mas Gilbran yang ada di UGM. Saya tidak menceritakan itu di media sosial karena memang pada waktu itu saya berprinsip kalau misalkan memang saya mati di jalan perjuangan, ya itulah takdir saya sebagai martir. Itu adalah perjuangan di akhir kita di Surabaya pada tanggal 22 April tahun 2022. Dan pada saat ini ada sebuah kekeosan lagi yang disebabkan oleh pemerintahan otoritarianisme, yaitu adanya perubahan MK, Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan wakil presiden. Secara hukum mungkin titik terendah anak hukum di Indonesia pada saat ini adalah adanya perubahan di konstitusi kita tapi diam saja. Karena dari sudut pandang hukum manapun, mungkin Prof. Asti tadi sudah menjelaskan ataupun bahkan pada saat saya melihat konferensi pers adanya Anwar Usman di sidang dan lain-lainnya, sudut pandang hukum manapun memang itu sudah salah. Dan ketika teman-teman hukum tidak bergerak, ya kemarin janjinya kan ada 5 dari 5 UBM nih. Sekarang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Andri Prasetya Utomo. Bapak dan Ibu sekalian bisa panggil saya Andri ataupun Mas Tomo, tapi bukan Bung Tomo. Karena Bung Tomo adalah seorang tokoh ataupun pahlawan yang ada di Surabaya dan besar di Surabaya. Dan semoga siang hari ini di terik panas matahari kita berkumpul di warkop ataupun kedai 38. Semoga kepahlawanan Bung Tomo bisa termasyhur kepada kita semua dan juga pergerakannya juga bisa termasyhur kepada kita semua. Sebelumnya mohon izin Prof. Danir senior dari HMI dan juga ada Prof. Esti juga serta teman-teman mahasiswa, ada Kak Diah dari ITS dan juga Bung Hendrik dari Unitomo. Tadi pandangan terkait dan intelektual mahasiswa sudah disampaikan oleh Kak Diah ataupun Bu Sekjen dari ITS. Sementara izinkan saya menyampaikan terkait dan pandangan mahasiswa dari sisi gerakan, Pak. Jadi seperti ini. Pada tahun 2017, izinkan saya sedikit bercerita, saya pernah mengawal terkait dengan lokalisasi doli, penggusuran lokalisasi doli. Memang dalam prinsip Islam itu adalah hal yang baik dan juga bagus. Hanya pada waktu itu yang saya kritisi kepada pemerintah kota Surabaya adalah bagaimana kawan-kawan ataupun bahkan para korban, baik itu perdagangan manusia yang ada di doli, prostitusi terbesar di Asia Tenggara, jangan sampai tidak dirawat. Dan hasilnya sekarang terjadi. Kalau Bapak dan Ibu tahu, saya pernah melusuri investigasi bersama teman-teman. Masih ada beberapa para pekerja seks komersial yang ada di sana. Hanya memang tempatnya tidak semasif dulu. Itu bisa saya buktikan dan saya bisa arahkan kepada kemana tempatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada reformasi di korupsi tahun 2019, pada waktu itu adanya perubahan dalam KUHP serta adanya terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Tahun 2019 disebutnya adalah gerakan mahasiswa terbesar pasca reformasi.
Hanya pada endingnya dan pada ujungnya gerakan itu tidak semasif reformasi ataupun pada tahun 98. Tahun 2020 Omnibus Law. Surabaya pertama kalinya chaos, pecah. 16 Oktober tahun 2020, 8 Oktober tahun 2020, ada kawan-kawan kami dari mahasiswa, kawan-kawan kami dari pelajar, serta masyarakat umum yang dipersekusi oleh pihak aparat. Terjadi pemukulan, terjadi penyiksaan di dalam Polda ataupun bahkan Polres. Saya bisa katakan itu karena saya ada di lokasi. Bahkan yang pada waktu itu mahasiswa dianggap sebagai agent of change ataupun bahkan initiator of control, bahkan Ariel Stock, disebutnya mahasiswa yang memulai kekeosan. Padahal agenda itu sudah by setting Hamin 2 hari sebelum demonstrasi tersebut dilakukan. Berlanjut pada tahun 2022, kami dari Aliansi BEM Surabaya mengadakan aksi di bulan puasa. Pada waktu itu lagi gencar-gencarnya sebuah isu yang di mana Presiden Jokowi ingin melakukan sebuah tindakan otoritarianisme terhadap masyarakat dan juga haus akan kekuasaan. Memang tidak ada persekusi secara langsung, hanya memang selama tahun-tahun tersebut ketika saya menjabat menjadi ketua BEM, banyak sekali tindakan-tindakan intimidatif secara tidak langsung, baik itu WhatsApp saya yang ke-logout sendiri atau bahkan Instagram saya yang ke-logout sendiri. Memang saya tidak ceritakan seperti kawan-kawan juang kita yang ada di Jakarta seperti Mas Melki ataupun bahkan Mas Gilbran yang ada di UGM. Saya tidak menceritakan itu di media sosial karena memang pada waktu itu saya berprinsip kalau misalkan memang saya mati di jalan perjuangan, ya itulah takdir saya sebagai martir. Itu adalah perjuangan di akhir kita di Surabaya pada tanggal 22 April tahun 2022. Dan pada saat ini ada sebuah kekeosan lagi yang disebabkan oleh pemerintahan otoritarianisme, yaitu adanya perubahan MK, Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan wakil presiden. Secara hukum mungkin titik terendah anak hukum di Indonesia pada saat ini adalah adanya perubahan di konstitusi kita tapi diam saja. Karena dari sudut pandang hukum manapun, mungkin Prof. Asti tadi sudah menjelaskan ataupun bahkan pada saat saya melihat konferensi pers adanya Anwar Usman di sidang dan lain-lainnya, sudut pandang hukum manapun memang itu sudah salah. Dan ketika teman-teman hukum tidak bergerak, mungkin itu adalah sebuah titik terendah teman-teman hukum pada saat ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mungkin di sini kita hanya 3 orang, Pak, 3 institusi. Dari teman-teman ITS dan juga teman-teman Unitomo. Semoga dengan ada kawan-kawan ITS, Unitomo dan juga UPN, nantinya kawan-kawan BEM lain yang ada di Surabaya, Jawa Timur bahkan Indonesia bisa membersamai apa yang memang pada saat ini baik untuk bangsa kita, pada saat ini baik untuk negara kita. Pesan penutup dari saya adalah semoga perjuangan ini bukan perjuangan akhir dari segala perjuangan yang ada di hati dan juga pikiran dari kita yang hadir pada siang hari ini. Semoga perjuangan ini bisa termanifestasikan untuk kemakmuran dan juga kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kami generasi muda, kami milenial, kami generasi Z, jangan hanya dimanfaatkan di momen-momen politik saja, tapi juga diajak berembuk, tapi juga diajak beradu gagasan, tapi juga diajak dicarikan idenya dan juga permasalahannya. Jangan hanya pada momentum politik karena suara kami terbesar dimanfaatkan. Semoga itu bisa menjadi pencerahan kepada siapapun, kepada pihak manapun, dan semoga pada hari ini bisa menjadikan sebuah perjuangan kita bersama, bukan hanya dari kaum tua, bukan hanya dari kaum muda, tapi juga perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Luar biasa. Kita harus merasakan bagaimana keprihatinan mahasiswa, ya. Dan saya mohon ini didengar oleh seluruh mahasiswa seluruh Indonesia. Pengorbanan usaha mereka sejak bertahun-tahun tidak direken sama sekali, ya. Tidak ada pertimbangan ini adalah masa yang akan menggantikan penguasa-penguasa yang akan datang. Jangankan itu, buruh juga. Setiap hari kita di Jakarta ini hampir setiap sekali universitas dari mana-mana juga melakukan ini, tapi tidak direken sama sekali. Jadi memang bisa dipahami apabila kemudian mereka marah dan muak terhadap dihadirkannya calon pemimpin, ya,
yang berasal dari nepotisme. Yang mending kalau punya ada kualitas gitu. Tadi menyebutkan beliau bagaimana Gibran dari UGM ya, bukan Gibran dari Solo.